Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, noun, yang kedua pronoun, yang ketiga adverb, yang keempat adjective, yang kelima simple present tense, yang keenam past tense, yang ketujuh simple future, yang keenam gerund, yang kesembilan artikel, yang kesepuluh conjunction, yang kesebelas preposition, yang kedua-belas present perfect tense. Noun atau kata benda. Fungsi noun. Yang pertama, subject of verb. Contoh kalimatnya, Tommy has run the company since 1993. Yang kedua, subject atau object complement. Contoh kalimatnya, she is dentist. Yang ketiga, direct atau indirect object. Contoh kalimatnya, I can drive a car. Yang keempat, object of preposition. Contoh kalimatnya, she was walking on the sidewalk when she was attacked. Macam-macam noun. Yang pertama, countable dan uncountable noun. Countable noun merupakan kata benda yang dapat dihitung, sebaliknya, uncountable noun tidak dapat dihitung. Proper dan component. Proper noun merupakan penggolongan kata benda secara spesifik, di mana menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya, sedangkan common noun secara umum. Abstrak dan concrete noun. Abstrak noun merupakan kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Kebalikannya, konkret noun dapat diamati dengan panca indera. Selanjutnya, collective noun. Collective noun untuk menyatakan suatu nama kelompok atau kumpulan. Pronoun atau kata ganti. Pronoun merupakan salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti benda. Walaupun disebut kata ganti benda, kata ganti yang digantikan ini bisa berupa orang, hewan, ataupun benda. Gak hanya itu, pronoun itu penting adanya guna menghindari repetisi kata di sebuah kalimat. Jenis-jenis pronoun. Yang pertama, personal pronoun. Kata ganti ini digunakan untuk menggantikan orang atau yang berlaku sebagai subjek dalam kalimat. Namun, personal pronoun dapat berubah menjadi objek maupun subjek. Contohnya sebagai subjek, yesterday, Lina come to my house. She was giving me a birthday surprise. Contoh sebagai objek, we were at your party last week. Did you notice us? Yang kedua, possessive pronoun. Possessive pronoun terbagi menjadi dua bentuk, yaitu dependent atau juga sering disebut dengan possessive adjective dan independent. Possessive adjective sebagai kata sifat dan diletakkan sebelum kata benda. Contoh possessive adjective yaitu that is her bag. Sedangkan contoh possessive pronoun this shirt it's mean. Yang ketiga, reflexive pronoun. Kata ganti ini ditujukan untuk menegaskan subjek yang melakukan suatu kegiatan. Reflexive pronoun berupa myself, yourself, or yourselves, themselves, ourselves, himself, herself, itself. Dalam bahasa Indonesia, reflexive pronoun bisa diartikan sendiri. Contoh kalimatnya, they will do the job themselves. Yang keempat, demonstrative pronoun. Dalam bahasa Indonesia, demonstrative pronoun berupa ini atau itu. Untuk menegaskan kata ini atau itu dalam bentuk tunggal dan jamak, gunakanlah kata this, that, those. Contohnya, that is his laptop. Yang kelima, interrogative pronoun. Sesuai dengan namanya, interrogative pronoun berfungsi sebagai kata tanya, yaitu who, whom, what, which, why, dan kata tanya lainnya. Contohnya, which color do you prefer, black or white? Yang keenam, indefinite pronoun. Kata ganti ini ditujukan untuk menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang belum pasti. Bentuk kata dari jenis pronoun ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pengganti orang. Kata kerjanya, everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, anybody, nobody. Contoh kalimatnya, I think I saw some here. Pengganti benda, kata kerjanya everything, something, anything, nothing. Contoh kalimatnya, I have nothing to think about. Pengganti tempat, kata kerjanya everywhere, somewhere, anywhere, nowhere. Contoh kalimatnya, I think I saw him somewhere. Yang ketujuh, relative pronoun. Relative pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Beberapa jenis relative pronoun antara lain
who, which, whom, whose, dan that. Walaupun kebanyakan merupakan kata tanya, kata ganti di sini bukan berfungsi untuk membentuk kalimat tanya. Contohnya, that cake is very delicious. I booked it yesterday. Adverb atau kata keterangan. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan adjektif, adverb, verb, dan sentence. Jenis-jenis adverb. Yang pertama, adverb of place and direction. Adverb of place and direction adalah adverb yang menyatakan tempat dan arah di mana suatu hal dilakukan atau berada. Bentuk katanya, here, there, outside, inside, home, ways. Contoh kalimatnya, a very smart girl is sitting there. Yang kedua, adverb of manner. Adverb of manner adalah adverb yang menunjukkan cara bagaimana suatu hal dilakukan. Bentuk katanya, fast, slow, hard. Contoh kalimatnya, we must study hard. Yang ketiga, adverb of degree. Adverb of degree adalah adverb yang menunjukkan makna tingkatan atau intensitas seberapa kuat, lemah, sering, besar, dan sebagainya sesuatu itu. Yang keempat, adverb of time. Adverb of time adalah adverb yang menunjukkan waktu kapan suatu kejadian terjadi. Yang kelima, adverb of frequency. Adverb of frequency adalah adverb yang menyatakan frekuensi seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau sesuatu terjadi. Bentuk katanya, always, usually, normally, often, sometimes, seldom, rarely, never. Contoh kalimatnya, he usually comes late. Yang keenam, exclamatory adverb. Exclamator adverb adalah adverb yang digunakan dalam berseru. Polanya, how ditambah adjective or adverb ditambah sp. Contoh kalimatnya, you are funny sama dengan how funny you are. Yang ketujuh, interrogative adverb. Interrogative adverb adalah adverb yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Bentuk katanya, who, where, when, how. Contoh kalimatnya, where did you buy this comic? Fungsi adverb yang pertama, emphasis atau penekanan. Yang kedua, negation atau negasi atau penyangkalan. Yang ketiga, conjunctive adverb atau penyambungan. Adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda atau pronoun, kata ganti yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak. Kata sifat bahasa Inggris ini merupakan satu dari 8 verb of speech. Adapun contoh-contoh adjektif adalah dark, hot, young, bad, pretty, tiny, selfish, stubborn, brave. Bentuk-bentuk kata sifat. Yang pertama, adjective phrase. Adjective phrase merupakan hasil kombinasi antara adjektif sebagai head dan modificator determiner. Contohnya, homemade dark chocolate. Kombinasi modifier ditambah adjektif. Yang kedua, compound adjective. Adjektif bisa juga bergabung dengan verb of speech lain seperti noun dan verb untuk membentuk sebuah kata baru. Jika hal ini terjadi, kata baru yang dihasilkan disebut compound adjective. Contohnya, height, speed, camera. Penggunaan kata sifat. Yang pertama, adjective position. Dalam penggunaan adjektif ternyata ada posisi atau letak kata sifat dalam kalimat. Yang pertama, atribut. Adjektif berada di depan noun atau kata benda. Yang kedua, postpositif. Adjektif berada di belakang noun tanpa di sela linking verb. Yang ketiga, predikatif. Adjektif diletakkan setelah noun dengan di sela linking verb. Yang kedua, adjective order. Sesuai dengan namanya, kata sifat juga memiliki urutan dalam sebuah kalimat. Maksudnya adalah jika ada lebih dari satu adjektif dalam satu kalimat, maka kamu perlu mengikuti aturan urutan berdasarkan kategori berikut. Yang pertama, opinion. Hal-hal yang bersifat seperti pretty, delicious, cool, nice. Yang kedua, size. Semua ukuran seperti big, tiny, fat, tall. Yang ketiga, shape. Menjelaskan bentuk seperti square, round, dan cylindrical. Yang keempat, age, menjelaskan usia atau umur seperti old, new, young. Yang kelima, color. Yang keenam, origin. Yang keenam, material. Yang ketujuh, purpose. Contoh kalimatnya,
He had two happy big brown piglons. Yang benarnya adalah happy opinion, big sight, brown color. Jenis-jenis kata sifat. Yang pertama, proper adjective. Kata sifat ini menjelaskan suatu benda dengan suatu nama diri kata benda tertentu. Untuk adjektif jenis ini harus dimulai dengan menggunakan huruf besar. Contohnya, the Turkish Empire. Yang kedua, descriptive adjective merupakan adjektif yang digunakan untuk menerangkan sifat dan keadaan dari seseorang, hewan, atau benda. Contohnya, a white dog. Yang ketiga, quantitative adjective digunakan untuk menerangkan seberapa banyak, how much dari suatu benda yang dimaksudkan. Contoh kalimatnya, he ate a little bird. Yang keempat, numeral adjective menerangkan sebuah jumlah dalam bentuk numerik atau angka. Selain untuk menerangkan jumlah, numeral adjective juga bisa digunakan untuk menghitung urutan dalam sebuah kondisi. Yang kelima, distributive adjective berfungsi untuk membagi sebuah kata benda dalam kalimat. Kata benda bisa merujuk orang, benda mati secara satu persatu atau terpisah. Contoh kalimatnya, the two students had a book. Simple present tense digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Rumusnya, yang pertama, nominal simple present. Rumus positif. Subjek ditambah to be, am, is, are ditambah adjective atau adverb. Contoh kalimatnya, he is very patient. Rumus negatifnya, subjek ditambah to be, am, is, are ditambah not ditambah adverb. Contoh kalimatnya, he is not very patient. Rumus kalimat tanya, to be, am, is, are ditambah subjek ditambah adjektif atau adverb. Contoh kalimatnya, is he patient? Yang kedua, verbal simple present. Rumus positifnya, subjek ditambah verb 1 tambah s tambah es tambah objek. Contoh kalimatnya, she goes to school. Rumus negatifnya, subjek ditambah do atau does not ditambah verb 1 tambah objek. Contoh kalimatnya, she does not go to school. Rumus kalimat tanya, does ditambah do ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Contoh kalimatnya, does she go to school? Fungsi simple present tense. Yang pertama, menyatakan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa dibantah. Yang ketiga, menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara. Yang keempat, menyatakan peristiwa yang sudah dapat dipastikan akan terjadi atau dijadwalkan. Yang kelima, menunjukkan kemampuan, watak, dan sifat seseorang. Yang keenam, mengutip berita atau informasi. Ciri khusus simple present tense. Yang pertama, predicate tense selalu berupa berinfinitif, khusus subjeknya terdiri dari orang ketiga tunggal, seperti she, he, it, cat, Stephen, Susie. Kata kerjanya pasti akan memperoleh akhiran huruf s, dan es. Contohnya, Jerry often plays the guitar. Yang kedua, kalimat tanya. Dalam kalimat tanya akan dibentuk dengan menambahkan kata do atau does untuk kalimat verbal. Sedangkan untuk to be, am, is, are kita gunakan untuk membuat kalimat non-verbal di depan subjek. Yang ketiga, kalimat negatif. Sedangkan untuk kalimat negatifnya akan memperoleh kata do not atau does not dalam kalimat verbal. Begitu pula untuk to be, am, is, are dalam kalimat non-verbal di belakang subjek. Sedangkan bila kalimat verbal tersebut telah menggunakan kata does atau does not, adanya akhiran huruf s, is dapat kita hilangkan dari kata kerja yang ada. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Rumus simple past tense. Subjek ditambah verb to ditambah objek. Kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Terdapat dua jenis kata kerja, yaitu regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb ditambahkan id atau di belakang setelah kata kerja untuk pertama. Sebagai contoh, stay menjadi stayed, punch menjadi punched, fly menjadi flyed.
untuk irregular verb, termasuk di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Sebagai contoh, drink menjadi drunk, eat menjadi ate, run menjadi run. Namun, ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Sebagai contoh, spread menjadi spread, sit menjadi sit, cut menjadi cut. Contoh kalimat simple past tense affirmative. Berikut ini adalah contoh kalimatnya. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Contoh kalimat past tense negatif, rumusnya. Subjek ditambah did, ditambah not, ditambah verb one. Atau subjek ditambah to be, was were ditambah not. Contoh kalimatnya. I did not sleep well last night. Contoh kalimat simple past tense interrogative. Rumusnya did ditambah subjek ditambah verb one. Atau was atau were ditambah subjek. Contoh kalimatnya. Did you see my bag on the table? Simple future tense digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Rumus simple future tense. Rumusnya subjek ditambah will ditambah verb one ditambah object, atau subjek ditambah to be is, am, are ditambah going to ditambah verb one ditambah object. Contoh kalimat simple future tense affirmative. They will take school examination next month. Contoh kalimat simple future tense interrogative. Rumusnya will ditambah subjek ditambah verb one ditambah object, atau to be is, am, are ditambah subjek ditambah going to tambah verb one tambah object. Contoh kalimat, will you come to my party tonight? Gerund. Gerund merupakan bentuk kata yang berakhiran ing. Maksudnya, kata kerja yang menggunakan akhiran ing kemungkinan besar merupakan gerund. Meski merupakan gabungan kata kerja dengan akhiran ing, gerund merupakan bentuk kata benda. Gerund jelas berbeda dengan present participle. Kalau dilihat dari bentuk, memang terdapat kemiripan karena keduanya sama-sama berakhiran ing. Macam-macam penggunaan gerund. Yang pertama, subject of sentence. Contoh kalimatnya, dancing is my hobby. Yang kedua, object of sentence. Contoh kalimatnya, he enjoys that band's guitar playing. Yang ketiga, subject of complement. Contoh kalimatnya, my mother daily activity is eating. Artikel atau a and the adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun. Artikel atau kata sandang terbagi menjadi dua macam, yaitu definite dan indefinite. Ada pula zero artikel yang berarti tanpa kata sandang. Definite article. The merupakan kata sandang yang digunakan pada definite article. The digunakan pada hal yang spesifik. Kata ini digunakan sebelum countable noun maupun uncountable noun. Contoh kalimat definite article. The place that I just visited is cozy. Indefinite article. A atau un digunakan pada indefinite article. Kata sandang ini digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun. Contoh kalimat indefinite article. He goes to the swimming pool twice a week. Zero article atau tanpa a and the. Zero article berarti tidak ada artikel a and the yang perlu untuk digunakan terhadap suatu noun. Beberapa macam noun yang tidak dapat atau dapat tidak menggunakan artikel antara lain adalah nama-nama bahasa olahraga, academic subject, dan lain-lain. Contoh kalimat zero article. Can you speak Japanese? Conjunction. Conjunction disebut kata hubung. Kata yang berfungsi menghubungkan suatu kata atau frasa atau klausa dengan kata atau frasa atau klausa lainnya. Conjunction berfungsi untuk menyambungkan dua pengertian, baik yang sama atau yang berbeda, menjadi satu kalimat yang padu. Tanpa conjunction, kita akan kesulitan memahami tulisan yang kita baca. Contohnya, Anna was a hard worker but she did not get what she deserved. Dua kalimat tersebut bisa disatukan dengan conjunction but. Contoh conjunction kata yang paling umum misalnya and, but, because, or, as, long as, since, dan until.
Jenis-jenis conjunction. Coordination conjunction digunakan untuk menggabungkan dua kata dalam satu konteks kalimat padu. Kata yang disambungkan bisa berjenis apa saja, mulai dari noun, pronoun, sampai adjektif. Saat ini telah dikenal 7 macam coordinating conjunction dalam bahasa Inggris, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Supaya lebih mudah mengingatnya, kita bisa menyebut 7 coordination conjunction ini dengan fun boys. Contoh kalimatnya, Jamli likes mozzarella or cheddar cheese for her cake. Subordination conjunction digunakan untuk menyambungkan dua klausa. Jika coordination menghubungkan dua kata, maka subordination menghubungkan dua kalimat. Jenis kalimat yang dihubungkan subordination adalah kalimat independent dan dependent. Akan tetapi, subordination conjunction juga bisa digunakan untuk membuka kalimat. Contohnya, she come to the school before others students come. Selanjutnya, correlative conjunction digunakan untuk memberikan opsi. Biasanya, correlative conjunction tidak berdiri sendirian, melainkan ada kata lain yang menjadi pasangan, tapi letaknya terpisah dengan conjunction utama. Correlative conjunction meliputi would dengan and, either dengan or, neither dengan or, nor, not only dengan but also, dan whether dengan or. Contoh kalimatnya, but Deva and Radit are my sibling. Preposition berarti kata yang menghubungkan antara noun dan pronoun. Contoh-contoh umum dari preposition yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari adalah seperti in, of, to, by, for, with, under, about, into, upon, behind, beside, before, after, toward, inside, outside, below, dan lain-lain. Tipe preposition yang pertama, preposition of time. Preposition ini digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu. Contoh paling dasar dan sederhana untuk preposition ini adalah at, on, dan in. In digunakan untuk menjelaskan bulan atau tahun. Selain itu, preposition ini juga digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu mengenai waktu-waktu yang jelas dan tepat dalam suatu hari. On digunakan untuk menjelaskan hari yang jelas, untuk menjelaskan tanggal, dan untuk hari-hari yang jelas waktunya. At digunakan untuk menjelaskan waktu atau menjelaskan sebuah kejadian yang jelas terjadi waktunya. Yang kedua, preposition of place digunakan untuk menjelaskan keterangan tempat. Contoh paling dasar dan sederhana untuk preposition ini adalah at, on, dan in. In digunakan untuk menjelaskan sebuah tempat yang memiliki batas, atau dengan lebih mudah, bayangkan sebuah gedung yang memiliki tutup dan pintu. Segala tempat yang memiliki tempat terbatas atau sebuah ruangan. On digunakan untuk menjelaskan sebuah tempat yang ada di atas sebuah barang atau berdempetan dengan barang lain. At digunakan untuk menjelaskan tempat yang spesifik, tujuan yang spesifik juga. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Kita menggunakan present perfect tense untuk menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi dalam waktu yang tidak spesifik. Jadi, keterangan waktu seperti yesterday, 1 year ago, last week, dan lainnya tidak dibutuhkan dalam tenses ini. Penggunaan dari present perfect tense. Yang pertama, menunjukkan suatu pengalaman. Yang kedua, menunjukkan suatu perubahan. Yang ketiga, menunjukkan suatu pencapaian. Yang keempat, menunjukkan suatu kejadian yang belum selesai. Yang kelima, menunjukkan beberapa kejadian dalam waktu yang berbeda.